dari kelompok 9 dan bersama dua teman saya, kami akan mempresentasikan instrumen non-test yaitu rating scale. Teman-teman, semoga dengan adanya wabah ini kita tetap menjaga kesehatan dan tetap belajar dengan maksimal, juga memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan kembali ke pembahasan kita. Di sini teman-teman sudah lihat ada mind mapping yang sudah dibuat. Di sini ada instrumen non-test rating scale, kegunaan rating scale, bentuk-bentuk rating scale. Ini akan dijelaskan oleh Ahmad Rizky. Selanjutnya ada kelebihan rating scale, kelemahan rating scale akan dijelaskan oleh Siti Nurlaila, dan untuk tipe-tipe rating scale dan contoh-contohnya akan dibahas oleh saya sendiri. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Rating scale adalah hasil observasi dalam dikualifikasi. Beberapa pengamat menyatakan penilaian atau seorang siswa terhadap sejumlah alat atau sikap yang sama, sehingga penilaian-penilaian itu atau rating dapat dikombinasikan untuk mendapatkan gambar yang cukup terandalkan. Bentuk-bentuk rating scale. Bentuk-bentuk rating scale yang pertama itu ada skala numerik atau kuantitatif. Yang kedua, skala ini menggunakan angka atau skor untuk menunjukkan gradasi-gradasi serta penjelasan singkat pada masing-masing angka. Yang ketiga itu ada skala penilaian grafis. Yang keempat, ada skala menggunakan satu garis sebagai kontinum atau gradasi-gradasi ditunjuk pada garis itu dengan menyajikan deskripsi-deskripsi singkat di bawah garis fragmen, memberikan tanda silang dan garis pada tempat yang sesuai dengan gradasi yang dipilih. Saya di sini akan menerangkan kelebihan dan kekurangan dari rating scale. Yang pertama akan saya bahas adalah kelebihan dari rating scale. 1. Guru tidak perlu memberikan evaluasi yang panjang lebar terhadap individu yang diamati. Yang kedua, dalam penyusunan dan administratif tidak mahal. Latihan yang diperlukan penilai hanya sedikit, tidak memakan waktu, dan dapat digunakan terhadap jumlah siswa yang besar. Yang ketiga, praktis. Satu form dapat digunakan untuk hampir semua jenis pekerjaan. Yang keempat, memerlukan waktu yang cukup singkat. Yang kelima, bisa dikurangi dengan memberikan deskripsi atau faktor-faktor yang dinilai. Kemudian akan saya bahas pula adalah kelemahan dari rating scale. 1, yaitu adanya kemungkinan terjadinya halo effect, yaitu kelemahan yang kesan umum yang baik pada peserta didik sementara ia tidak menyelidiki kesan umum yang baik pada peserta didik sementara ia tidak menyelidiki kesan-kesan umum lainnya. Kemudian generosity effect, yaitu kelemahan yang akan muncul bila ada keinginan untuk berbuat baik. Kemudian yang terakhir adalah carry over effect, yaitu kelemahan yang akan muncul jika guru tidak dapat memisahkan satu fenomena dengan fenomena lainnya. Contoh-contoh dari rating scale adalah contoh penilaian sholat jenazah yang dilakukan pada saat siswa ujian di kelas akhir atau di kelas 12. Contohnya penilaiannya ada 5 poin, yaitu 1. Menerangkan gerakan takbiratul ihram takbir 1 dengan skor penilaian 1 sampai dengan 5. Kemudian poin kedua, menghafal bacaan setelah takbir kedua dengan skor penilaian 1 sampai dengan 5. Poin ketiga, menghafal bacaan setelah takbiratul ketiga dengan skor penilaian 1 sampai dengan 5. Kemudian poin keempat, menghafal bacaan setelah takbiratul keempat
dengan skor penilaiannya 1 sampai dengan 5. Poin kelima, memeragakan gerakan dan ucapan salam. Skor penilaiannya 1 sampai dengan 5. Di mana di sini guru akan memberikan skor nilai. Apabila penilaiannya baik, dia akan menerima skor penilaian di angka di skor 5. Apabila cukup sedang, dia akan menerima di skor 3. Dan apabila kurang, dia akan menerima skor di angka 1. Demikian contoh dari rating scale. Baik, saya akan membahas mengenai tipe-tipe rating scale. Di sini yang teman-teman lihat ada 4. Yang pertama ada numerical rating scale, yang kedua descriptive graphic rating scale, yang ketiga ranking method rating scale, yang keempat peer comparison rating scale. Yang pertama ada numerical rating scale. Tipe ini sangat sederhana bentuk dan penggunaannya. Tipe ini berupa pernyataan tentang kualitas tertentu dari suatu yang diukur dan datanya berupa angka. Kemudian yang kedua ada descriptive graphic rating scale. Ini tidak jauh berbeda dengan numerical rating scale, hanya perbedaannya pada pada alternatif skala penilaian. Jadi numerical rating scale ini penilaiannya itu dalam bentuk angka. Kemudian kalau di descriptive graphic itu dengan tanda tertentu pada suatu kontinum baris. Oke, yang ketiga ada ranking method rating scale. Penilaian ini menempatkan keseluruhan kelompok dalam urutan prestasi. Contohnya adalah siswa terbaik dalam kelompok diberi peringkat tertinggi dan yang terburuk diberi peringkat terendah. Kemudian di kesulitannya adalah evaluator dalam hal ini adalah ketika ada beberapa siswa yang menempati peringkat yang sama. Kemudian yang keempat ada peer comparison rating scale. Ini lebih sering digunakan di perusahaan-perusahaan dibandingkan di sekolah-sekolah karena di sini lebih ke membandingkan dua sampel berdasarkan parameter tertentu sesuai dengan sifat produk yang diuji. Kemudian nanti saya akan lampirkan mengenai contoh-contoh rating scale itu sendiri. Untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan saat menyampaikan materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.